Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah, oke, kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Oke teman-teman, saya meyakinkan sekali kalau pinjol ini ke depannya, khususnya akhir tahun nanti, saya meyakinkan banyak yang gulung tikar alias yang bangkrut atau tidak bisa lagi beroperasi. Oke, kenapa? Alasannya kenapa, Bang? Nah, di sini saya akan jelaskan alasannya. Salah satunya dengan aturan baru yang diberikan atau regulasi baru yang diberikan sama pihak OJK. Aturannya seperti apa? Aturannya sangat simpel, oke. Tidak bisa lagi memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya atau tidak bisa lagi pinjol memberikan pinjaman 3 aplikasi. Jadi kalau lebih dari 3 aplikasi nasabah punya hutang atau pinjaman dipinjol, maka pinjaman online yang lain yang ingin mengucurkan dananya itu tidak terbatas. Sudah terbatas, tidak bisa lagi mengucurkan dananya, oke. Jadi kalau mereka tidak bisa mengucurkan dana ya teman-teman, saya meyakinkan bisnis mereka tidak jalan, tidak berputar. Pinjol itu murni bisnis, oke. Kalau seandainya uangnya tidak beredar di para nasabah di masyarakat, mereka tidak bisa, oke, membayar DC pinjol, membayar karyawan, membayar administrasi apapun itu di perpinjolan itu tidak bisa. Jadi kalau sudah biaya yang membengkak seperti itu, pemasukannya kurang, uangnya kurang banyak, oke, bertebaran di masyarakat, maka mereka tidak bisa mengembangkan bisnis pinjolnya. Jadi saya sangat yakin dengan aturan baru ini teman-teman, regulasi terbaru dari pihak OJK ini, saya sangat senang sekali. Siapa tahu ini menjadi titik balik supaya pinjol-pinjol mikir lagi, oke, bagaimana beroperasi di Indonesia ini diatur ketat, oke. Sekarang sudah diatur ketat sama pihak pemerintah melalui pihak OJK, bahwasanya pinjol tidak boleh seenaknya atau semena-mena memberikan pinjaman online kepada pihak masyarakat. Kenapa? Takutnya aturan ini diberlakukan sama pihak OJK teman-teman dengan alasan takutnya para nasabah atau masyarakat tidak mampu membayar dan terjadi gali lubang tutup lubang, gali ke aplikasi ini ke aplikasi itu, karena ingin menutupi lebih dari 3 aplikasi. Jadi saran saya kepada teman yang sudah punya hutang saat ini, misalkan ada 1 aplikasi ataupun 2 aplikasi, oke, rawatan pinjol Anda sebanyak itu, saya akan tahan. Kalau memang Anda belum mampu untuk membayar, solusinya bagaimana sih, Bang? Kalau memang belum mampu bayar, ya sudah, Anda galbaikan dahulu, tahan saja dahulu, oke. Tahannya seperti apa? Ya tahan saja, oke. Jangan paksakan diri Anda. Jangan pernah memaksa diri Anda untuk membayar pinjaman online dengan cara yang tidak benar, seperti menjual-jual barang rumah Anda, ataupun rumah Anda ada gadaikan, motor Anda ada gadaikan untuk bekerja misalkan. Itu sangat tidak dianjurkan, oke. Sangat beresiko. Saya katakan lebih baik Anda tahan saja, galbaikan saja dahulu. Kalau sudah ada rezekinya nanti, bolehlah Anda bisa cicilkan atau lunaskan. Karena tidak masalah. Resiko pinjaman online itu kalau kita terjadi galbay cuma 1, gitu teman-teman. Sudah tingkat investasi sudah 90 hari, maka resikonya kita akan slik OJK kita akan bermasalah atau disetorkan sama pinjolnya kepada pihak OJK. Selebihnya tidak ada. Kalau masalah pinjol atau DC-nya datang ke rumah Anda, itu masih 50-50, oke. Tidak ada satupun orang yang menjamin Anda atau orang yang mengetahui bahwa pinjol menurunkan DC ke rumah Anda itu siapa-siapa, tidak ada yang tahu. Siapa tahu Anda ada rezeki tidak didatangkan sama isi pinjolnya, oke. Siapa tahu seperti itu. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir, terlalu panik, oke, terlalu risau dengan keadaan isi pinjol yang mengatakan ingin datang ke rumah Anda. Itu belum tentu 100%. Apalagi terkhusus Anda di luar Pulau Jawa, saya meyakinkan hampir 100% tidak akan pernah didatangkan sama yang namanya DC pinjaman online. Jadi slow saja, oke, relax. Semakin Anda relax, permasalahan pinjol Anda akan terselesaikan. Saya meyakinkan semakin Anda santai, relax, rezeki Anda bisa timbul dari mana saja, dari atas, dari bumi, dari langit, dari kiri, dari kanan, bisa cair lagi, oke. Siapa tahu seperti itu, oke. Mungkin hari ini kita tidak mampu membayar pinjol, siapa tahu besok, lusa, ataupun minggu depan, ataupun bulan depan kita ada uang atau ada rezeki, kita bisa mengucurkan dana untuk melunaskan pinjol-pinjol ini. Setelah kita lunaskan, kita tidak mau lagi berhutang sama pinjol, selesai urusan, oke. Seperti itu. Jangan Anda tidak kuatkan mental. Yang pertama, jangan Anda melakukan tindakan-tindakan yang luar batas, itu yang berbahaya
berbahaya, oke. Biarkan saja pinjol Anda, berapapun hutang Anda, tahan saja dahulu. Masalah resiko tidak ada, oke. Cuma bayar checking sama selik OJK. Semua orang sudah kena, teman-teman, oke. Bukan Anda sendiri masalah selik OJK ini bermasalah. Jadi santai saja, oke. Tidak bisa, pinjol tidak bisa. Kalau mereka mengatakan ingin mempenjarakan Anda, mempidanakan Anda, itu tidak bisa. Menarik barang Anda di rumah itu tidak bisa, oke. Tidak pernah bisa, oke. Berkata sopan atau keras saja mereka tidak diperbolehkan atau dilarang keras sama pihak OJK. Jadi teman-teman santai, relax. Semakin relax permasalahan selesai. Semakin Anda panik, semakin Anda gelisah, semakin psikologis Anda terganggu, oke. Dan Anda bisa saja gila gara-gara pinjaman online. Jadi slow saja, oke. Kalau Anda slow, selesai urusan, oke. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.